ini. Kega Warriors, let's go! Adik-adik, kakak senang dapat bertemu dengan kalian semua di ibadah online minggu ini. Adik-adik, kita harus mengucap syukur. Kita dalam keadaan sehat, karena semua apa? Dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mengumpulkan kita, keluarga-keluarga, dapat senantiasa bersama. Kita mengucap syukur atas semua ini. Mari kita saksikan klip berikut ini. Adik-adik, sudah menyaksikan kan video klip tadi? Nah, sekarang kakak mau nanya nih, sikap yang ngambek, sikap yang marah-marah, teriak-teriak, sikap yang lemah lembut bukan? Iya, bukan sikap yang lemah lembut. Nah, tadi yang belajar dengan taat, nolong-nolong kakek, nolong-nolong temannya, sikap yang lemah lembut bukan? Iya, betul. Yuk kita mau kasih jempol untuk yang belajar sikap lemah lembut. Mana jempolnya? Nah, adik-adik, sama seperti minggu ini, kita mau belajar seperti Musa yang lemah lembut. Sekarang kita mau berdoa. Mana tangannya? Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami mau beribadah. Pimpin kami supaya dapat duduk dengan tenang, mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sayang Engkau. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Yuk sama kakak ya, kita belajar lagi. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yuk, sekali lagi ya, biar kita tambah hafal. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kata kunci. Kata kuncinya masih sama seperti minggu lalu. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Papa mama bisa bantu adik-adiknya berdiri. Yuk, kita mau belajar ya, ikutin kakak ya. Aku anak Allah yang lemah lembut. Udah bisa adik-adik? Sekali lagi ya, kita bersama-sama. Aku anak Allah yang lemah lembut. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian buah roh. Yuk, nyanyi sama-sama yuk. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
yang fokus untuk dengar cerita firman Tuhan. Mama, papa, oma, opa, mbak sus, kakak yang temenin adik-adik ibadah hari ini, bantu adik-adik kita ya supaya bisa duduk fokus mendengar firman Tuhan. Yuk, langsung aja ya, kita mau saksikan video klip berikut ini. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video klip cerita firman Tuhan. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, di kitab Bilangan 1 ayat 45 sampai 46, di situ dikasih tahu bahwa jumlah laki-laki bangsa Israel 603.550. Nah, dan itu belum termasuk jumlah ibu dan anak-anak, jumlah perempuan, adik-adik. Nah, kalau ditotal-totalkan semua, jumlahnya itu ada sekitar 2 juta. Wah, banyak ya adik-adik ya. Wah, di situ bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah sama Musa. Wah, kalau kita bayangkan kita jadi Musa, dengar bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah, kesel nggak ya? Tapi tidak dengan Musa. Dia tetap sabar,
tidak marah-marah waktu mendengar bangsa Israel bersungut-sungut. Padahal ya adik-adik ya, melewatin padang gurun itu pasti panas, pasti Musanya kelelahan, capek. Tapi dia tidak mau ikut-ikutan dengan bangsa Israel bersungut-sungut. Dia tetap sabar, gak mau marah, gak mau ngambek dengar bangsa Israel yang bersungut-sungut. Nah, sama seperti kita adik-adik, Tuhan mau supaya kita adik-adik semua sama seperti Musa yang punya sikap hati sabar dan lemah lembut. Adik-adik, ada saat adik-adik mau makan, terus mamanya belum selesai masak. Nah, adik-adik harus sabar menunggu, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak sama mamanya, tapi harus sabar menunggu mamanya selesai masak, baru adik-adik bisa makan. Nah, di pandemi saat ini kita harus memakai masker. Emang agak susah bernafas ya adik-adik ya kalau kita pakai masker. Tapi untuk kebaikan kita semua, kita harus taat untuk memakai masker pada saat kita mau keluar rumah. Nah, bukan hanya buat adik-adik saja, tapi buat mama, papa, mbak sus. Nah, di situasi pandemi saat ini, kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kita juga harus banyak-banyak belajar untuk bisa sabar ya, untuk menghadapi adik-adik kita, supaya kita semuanya sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau supaya kita semua bisa sabar dan lemah lembut. Yuk adik-adik, siapa di sini yang mau jadi anak yang sabar dan lemah lembut? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya. Kakak percaya Tuhan akan tolong kita untuk jadi anak yang sabar kalau kita mau terus belajar jadi anak yang sabar. Kita mau sama-sama menyaksikan teman kita yang mau kesaksian. Yuk semuanya yuk duduk yang manis ya. Kalau ada orang sakit, Abraham mau doain. Iya, Kenapa Abraham mau doain? karena Abraham percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Oh, jadi Abraham percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Iya. Shalom, nama saya Abraham. Hari ini Abraham mau kesaksian. Waktu mama tua Abraham lagi bentuk kakinya. Nah, Abraham mau doain mama tua Abraham. Ikutin doa Abraham ya, teman-teman. Tuhan Yesus sembuhin kaki Uwa yang lagi bentol, biar Uwa sehat kakinya, bisa jalannya yang baik. Tuhan yang bentol-bentol Tuhan sembuhin biar Uwa senang karena kakinya sudah sembuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Abraham sudah berdoa. Amin. Demikian kesaksian Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik semuanya boleh tutup matanya, angkat tangannya. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Wah, adik-adik, udah tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk kita berdoa, ikutin Kak Hana berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah pimpin kami untuk kami bisa ibadah hari ini. Tuhan, terus Tuhan yang ajarin kami untuk kami bisa jadi anak yang sabar dan lemah lembut. Tuhan tolong kami ya, untuk kami juga bisa jadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini ya Tuhan tolong untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Buat mama dan papa, untuk renungan anak dapat diambil dari klik link di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Bye-bye.